Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel ketika mereka tidak berapa lama jauh lagi dari Efrata. Bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ayat 19. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Oke, Bapak Ibu kalau perhatikan baik-baik bahwa perjalanan anak-anak Israel, anak-anak Yakub, saya gambarkan itu adalah perjalanan daripada gereja Tuhan. Dan hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang sedang berbicara tentang pengurapan Yusuf atau pengurapan double portion, menerima 2 kali lipat lebih daripada saudara-saudaranya. Dan kita tahu semua bahwa Yusuf dan Benyamin lahir dari satu kandungan yang sama, yaitu dari istri Yakub yang sangat dicintai oleh Yakub. Rahel adalah istri yang sangat dicintai oleh Yakub. Yakub bekerja di rumah Laban selama 14 tahun hanya untuk mendapatkan Rahel atau Rachel. Ya, Rahel artinya biri-biri betina atau domba betina. Ya, dan Alkitab mengatakan bahwa kalau saudara perhatikan baik-baik, maka ini merupakan sebuah perjalanan profetik daripada anak-anak Yakub, menggambarkan tentang perjalanan gereja hari-hari ini. Dan Tuhan sedang berbicara pada kita, yaitu dari orang-orang yang dicintainya akan lahir perkara-perkara besar dalam kehidupan mereka. Seperti Rahel dicintai Yakub, demikian juga Tuhan mencintai gerejanya, sehingga akan melahirkan perkara-perkara hebat. Tapi saudara perhatikan dulu proses kelahiran. Proses kelahiran gereja akhir zaman, yang saya sebut dengan proses kelahiran gereja paling terakhir kalau kita ikut dari perjalanan anak-anak Yakub. Maka gereja itu adalah gereja Benjamin. Kenapa saya sampai berani kasih tema urapan Benjamin? Karena ini adalah perjalanan dari perjalanan anak-anak Yakub. Dan lihat proses kelahiran daripada gereja akhir zaman akan penuh dengan penderitaan, akan penuh dengan pengorbanan. Dan firman Allah berkata, dan setelah Benjamin lahir, sebelumnya belum nama Benjamin, tapi ibunya memberikan nama Ben-Oni kepada anak itu. Arti Ben-Oni, Ben itu putra, dan Oni itu adalah kesukaran. Ya, dikatakan begini, artinya kesukaran. Ya, sangat sukar bersalin. Kesukaran artinya penderitaan. Jadi Ben-Oni itu artinya anak kesukaranku, anak penderitaanku. Tetapi ayahnya Yakub mengganti nama Ben-Oni menjadi Benyamin. Saudara tahu arti nama Benjamin adalah the son of the right hand, putra tangan kananku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Perhatikan baik-baik bahwa semua nama anak-anak Yakub itu dinamai oleh istri mereka. Satu-satunya anak Yakub yang dinamai oleh bapaknya adalah Benjamin. Ini mengidentifikasi kepada kita. Ini sedang berbicara kepada kita bahwa gereja akhir zaman tidak digelari oleh ibunya sendiri, tidak diberi nama oleh ibunya sendiri. Jadi gereja selama ini menggelari dirinya sendiri. Gereja A, gereja B, gereja Z, dan sebagainya. Tapi gereja akhir zaman akan digelari oleh Bapa kita di sorga. Yakub adalah gambaran Bapa di sorga. Dan saudara selama ini bahwa gereja menggelari dirinya sendiri. Tapi gereja akhir zaman akan dinamakan, digelari oleh Tuhan sendiri. Dan Yakub menamai Ben-Oni menjadi Benyamin, yang artinya the son of the right hand, putra tangan kananku, orang kepercayaan
yang dapat dipercaya. Haleluya. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik begini, bahwa kalau kita lihat bahwa perjalanan ini adalah sebuah perjalanan profetik. Dan saudara perhatikan bahwa dengan perjalanan profetik ini, sebelum Benjamin lahir dan digelari oleh bapaknya, maka terjadi dulu kesukaran, terjadi kematian. Jadi Tuhan sedang bicara begini, Tuhan sedang membawa gereja pada sebuah dimensi yang berbeda. Gereja Benjamin, urapan Benjamin akan lahir dari penderitaan. Urapan Benjamin akan lahir daripada kesukaran-kesukaran. Dan hari-hari ini, gereja sedang masuk di masa-masa sukar. Ketika terjadi pandemi mulai bulan Maret, ada orang yang WhatsApp saya dan berkata begini, Pak Pendeta, gereja bangkrut Pak Pendeta. Sekarang ini gereja bangkrut. Saya tanya, kok bisa gereja bangkrut? Iya Pak, sekarang ini kan orang tidak ibadah, gereja pada tutup semua. Ya, hamba-hamba Tuhan nggak dapat persembahan katanya. Lalu gereja bangkrut. Saya katakan gini, saya juga hamba Tuhan. Saya gembala malah. Dan saya katakan gini, perkataan Anda keliru. Atau saya simpulkan perkataan yang salah. Gereja dibangun oleh Tuhan sendiri. Dan gereja nggak bisa bangkrut. Haleluya. Kenapa? Karena dibangun oleh Tuhan sendiri. Gereja ditanam dan dibangun oleh Tuhan sendiri. Oleh darahnya, maka dia membangun gereja. Pintu gereja ditutup karena pandemi? Yes. Iya. Karena protokol kesehatan? Ya. Tapi kalau gereja bangkrut, itu nggak benar. Karena gereja nggak mungkin bangkrut, karena gereja dibangun oleh Tuhan sendiri. Dan saya beritahukan kepada saudara begini, saya beritahukan kepada saudara, bahwa gereja, masa-masa akhir, sedang melewati masa-masa sukar, masa-masa penderitaan. Saudara dan saya harus terbiasa dengan itu. Kalau Anda mau menjadi the son of the right hand, Anda mau punya urapan Benjamin, maka ini waktunya. Saudara tahu bahwa ini waktunya Tuhan sedang membawa gereja pada dimensi yang berbeda. Ini waktunya kita beralih dari pelayanan denominasi kepada pelayanan semua orang kudus, All Saints Movement. Ini waktunya kita tidak lagi tergantung kepada seseorang, tapi ini waktunya untuk seluruh tubuh Kristus berfungsi dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini waktunya di mana seluruh tubuh Kristus bangkit dan menyatakan kuasa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, kalau pelayanan tubuh Kristus adalah satu sakit, semua sakit. Satu bagian dimuliakan, semua ikut bersukacita. Amin. Itu adalah pelayanan akhir zaman, di mana akan bangkit yang namanya urapan Benjamin. Urapan Benjamin adalah sebuah urapan di mana Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Yang menggelari adalah Tuhan sendiri. Dan kita tidak lagi menggelari nama kita dengan apa yang kita mau. Dan untuk terjadi pelayanan Benjamin, maka pelayanan yang lama harus mati lebih dulu. Kemudian muncul pelayanan yang baru. Pelayanan yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Model pelayanan urapan Benjamin adalah bisa dipercaya. Yang pertama, urapan Benjamin adalah bisa dipercaya. Katakan, saya bisa dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar. Saya bisa dipercaya oleh Tuhan. Kejadian 35 ayat 18 berkata, dan ketika ia hendak mengembuskan napas, sebab ia mati kemudian diberi namanya Ben-Oni kepada anaknya itu. Tapi ayahnya menamainya Benjamin. Dari anak kesukaran, dari anak penderitaan, menjadi putra tangan kanan. Atau yang bisa dipercaya. Saudara perhatikan baik-baik. Orang yang tadinya melewati masa-masa sulit. Tapi ketika datang ke hadapan Bapa katakan, the son of the right hand, putra tangan kanan. Katakan, saya putra tangan kanan, saya dapat dipercayai. Haleluya. Ada banyak orang yang tidak dapat dipercayai. Akan banyak pelayanan dan pergerakan yang mati sebelum muncul pengurapan Benjamin. Ini merupakan sebuah nubuatan yang akan terjadi bagi gereja Tuhan. Saya beritahukan sekali lagi, akan banyak pelayanan dan pergerakan yang mati sebelum muncul pengurapan Benjamin. Seperti Rahel yang dicintai, mati
Kemudian dia katakan, namakan Ben-Oni. Tapi Bapa di sorga katakan, gambaran Yakub berkata, bukan Ben-Oni, tapi Benjamin. The son of the right hand. Muncul Benjamin. Saya beritahukan kepada saudara, pengurapan ini akan men-take over. Nanti saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Akan mendapatkan 5 kali lipat. Nanti saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Pengurapan Benjamin muncul melewati kesusahan, kesukaran, krisis besar yang menimpa bumi. Bapak Ibu harus minta pengurapan ini turun bagi saudara sebagai orang yang dapat dipercaya. Hanya mereka yang dapat dipercaya melewati masa-masa krisis. Hanya mereka yang dapat dipercaya yang akan bertahan di tengah-tengah masa sulit. Hanya mereka yang dapat dipercaya yang dapat mengelola semua kepercayaan yang diberikan oleh Bapa kita di sorga. Sehingga saudara dan saya setia dengan perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara besar. Bapak Ibu bertanggung jawab dalam perkara kecil, maka kita akan diberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Krisis sedang datang di atas seluruh bumi. Dan hanya orang yang punya pengurapan Benjamin ini yang bisa mengelolanya. The son of the right hand, putra tangan kanan. Bapak bisa bayangkan kalau Bapak Ibu punya perusahaan, Bapak Ibu memperkenalkan orang yang Anda percaya, Anda katakan ini tangan kananku. Berarti itu orang yang bisa dipercaya dalam keuangan, bisa menerjemahkan mimpi saudara, visi saudara, melakukan apa yang Anda ingin kerjakan, dia bisa melakukannya dengan baik. Pengurapan Benjamin adalah pengurapan terakhir bagi gereja kalau kita mengikuti perjalanan gereja dari anak-anak Yakub. Karena Benjamin adalah anak terakhir dari Yakub. Dan kalau perjalanan gereja adalah perjalanan anak-anak Yakub, maka ini adalah pengurapan terakhir bagi perjalanan gereja. Yaitu menjadi orang yang dapat dipercaya. Katakan amin. Haleluya. Amin. Pengurapan ini akan membuat kita berdiri dan memerintah bersama dengan Tuhan. Katakan ketika saya punya urapan Benjamin, maka saya akan berdiri memerintah bersama dengan Tuhan. Tulis Bapak Ibu, tulis ini. Ketika saya punya urapan Benjamin, maka saya akan berdiri memerintah bersama dengan Tuhan. Bagaimana Bapak Pendeta bisa katakan seperti itu? Ingat bahwa raja pertama Israel itu bukan dari suku Yehuda. Raja pertama Israel namanya Saul dari suku Benjamin. Apakah Tuhan keliru? Nothing. Tidak. Apakah Tuhan salah? Tidak. Sekalipun Saul kedapatan tidak benar, tapi raja pertama Israel, yaitu dari suku Benjamin. Saya bisa bayangkan kalau Saul hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, sedianya Tuhan akan mengokohkan kerajaan ini daripadamu untuk semua anak-anakmu, tapi karena engkau tidak taat, maka Tuhan telah memilih orang yang lebih baik daripada kamu. Jadi sebenarnya Tuhan ingin melanjutkan kasih setianya melalui Saul dan suku Benjamin. Tapi karena Saul tidak setia, dipindahkan ke Daud, yaitu suku Yehuda. Bapak Ibu perhatikan baik-baik itu. Apa ini kebetulan? Tidak ada kebetulan. Bahkan Rasul Paulus berasal dari suku Benjamin. Ini rasul terbesar selain Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Menulis 14 kitab di dalam Perjanjian Baru. Dan Alkitab berkata bahwa Paulus berasal dari Tarsus. Awalnya ia bernama Saulus dari Tarsus. Rasul Paulus hidup di antara tahun 3 sampai 67 Masehi. Ya, tahun 3 sampai tahun 67 Masehi. Dia diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumberkan dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus memperkenalkan diri melalui kumpulan-kumpulan suratnya. Ada 14 kitab yang ditulis dalam Perjanjian Baru di Alkitab saudara dan saya. Ya. Dan dia berkata, dia berasal dari suku Israel, Yahudi, dari suku Benjamin, berkebudayaan Yunani. Ya. Ingat bahwa berasal dari suku Israel, suku Benjamin, tapi berkebudayaan Yunani karena hidup pada masa itu. Kebudayaan Yunani pada waktu itu disebut dengan Hellenis, H-E-L-E-N-I-S. Dan dia merupakan warga negara Roma. Ia lahir di kota Tarsus di tanah Kilikia. Kilikia sekarang itu Turki. Lalu dibesarkan di Yerusalem. Ya. Dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel.
Pada masa mudanya ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab, ya. Menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Mulanya ia seorang penganiaya orang Kristen, ini sejarah singkat tentang Paulus. Saat itu bernama Saulus, dan sesudah pengalaman berjumpa dengan Yesus, menuju kota Damaskus di pintu gerbang kota Damaskus. Ia berubah menjadi Paulus dan menjadi pengikut Kristus Yesus dengan setia. Dan dia berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, berasal dari suku Benjamin. Ketika saudara menjadi orang yang dapat dipercaya, wow, saudara akan menjadi orang yang membawa pengaruh bagi orang lain. Kolose 1:25 berkata, ini tulisan-tulisan Rasul Paulus, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini tulisan Rasul Paulus. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuh hati kepadamu. Ya. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Terus 1 Tesalonika 2:4 berkata, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Alasan Rasul Paulus dipilih karena dipercaya. Alasan Bapak Ibu ada di tempat ini karena dipercaya. Apakah Bapak Ibu dapat dipercaya? Bapak Ibu bisa tulis itu, saya dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. 1 Tesalonika 2:4. Katakan, saya dapat dipercaya. Dapat dipercaya bukan cuma dipercayakan uang, bukan cuma dipercayakan kekayaan, tapi Alkitab berkata Rasul Paulus dipercayakan Injil. Injil itu adalah sesuatu yang amat berharga, yang sanggup merubah kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Kemudian 2 Timotius 2 ayat yang kedua berkata begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Wow. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Rasul Paulus sedang mengajar. Rasul Paulus yang berasal dari suku Benjamin sedang mengajar orang Israel, mengajar Timothy yang muda, berkata begini, kalau kamu bisa dipercaya, maka percayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya. Kalau kamu tidak dapat dipercaya, kamu juga tidak akan bisa dipercayai oleh orang lain. Apalagi Tuhan mempercayai saudara. Jadi kekristenan ini adalah Tuhan menemukan bahwa saudara dan saya dapat dipercaya. Karena itu Anda butuh pengurapan yang namanya the son of the right hand, putra tangan kanan, bisa dipercaya. Dan orang-orang ini akan lahir dari kesukaran, dari penderitaan, tahan banting, lewati ujian, lewati begitu banyak tes. Tapi mereka tidak hancur, justru mereka muncul seperti emas-emas murni yang akan terus berkilau dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Katakan, saya akan melewati proses, saya melewati kesukaran, tapi saya akan menjadi putri tangan kanan Tuhan. Yang laki-laki tulis, saya menjadi putra tangan kanan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu tulis di situ. Tulis. Luar biasa. Dan Tuhan gak pernah salah memilih kita. Tuhan gak pernah salah. Kita yang salah pilih orang. Karena itu Tuhan kasih gini, kalau mau pilih orang, cari yang dapat dipercaya. Jangan cuma cari yang ganteng, yang cantik, bisa tertipu. Amin. Tapi cari yang dapat dipercaya. Ketika Anda dapat orang dipercaya, maka itu kriteria kerajaan Allah untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada saudara. Membesarkan perusahaan Anda, membesarkan pekerjaan Anda, bahkan Anda dipromosi ketika kedapatan dapat dipercaya. Yang kedua, saudara, kalau pertama, Anda menjadi the son of the right hand, putra tangan kanan lahir dari kesukaran penderitaan, dari Ben-Oni kepada Benjamin. Yang kedua, ingat baik-baik bahwa Benjamin menerima 5 kali lipat dari Yusuf. Benjamin sekali lagi menerima 5 kali lipat dari Yusuf. Berapa banyak yang mau menerima 5 kali lipat? Tulis Bapak Ibu di situ. Saya mau terima 5 kali lipat. Haleluya. Yusuf adalah gereja kita yang lama. Yusuf adalah
apa yang kita sudah lewati dalam pergerakan denominasi. Ini adalah pergerakan tubuh Kristus. Ini adalah pergerakan All Saints Movement. Yang bicara cuma double portion, ini waktunya Anda bicara 5 kali lipat. Coba lihat Kejadian 43 ayat yang ke-34. Kejadian 43 ayat 34. Yusuf artinya let him add, Tuhan yang menambahkan. Berasal dari kandungan yang sama, saudara ya. Yusuf dan Benjamin. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benjamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Tolong dibold, 5 kali diterima, tetapi yang diterima Benjamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Ya, atau 5 kali lebih banyak. Benjamin ada 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Wow. Meja Yusuf dengan Benjamin tidak dapat dipisahkan. Pergerakan denominasi akan membawa Anda masuk dalam pergerakan Benjamin. Pergerakan Yusuf membawa Anda masuk dalam pergerakan Benjamin, di mana saudara dan saya akan menerima 5 kali lipat. Berasal dari kandungan yang dicintai, berasal dari kandungan yang sama, kemudian melahirkan 2 pribadi yang luar biasa, yaitu Yusuf, let him add, Tuhan yang menambahkan, dan yang satunya adalah the son of the right hand, putra tangan kanan, yang menerima 5 kali lipat lebih banyak dari yang lainnya. Saudara, kalau cuma double portion, ini waktunya bergerak kepada 5 kali lipat lebih banyak. Amin. Dan firman Allah berkata, Benjamin dan Yusuf harus terkoneksi. Dari meja yang sama, meja bicara tentang persekutuan, meja bicara tentang koinonia, komunion. Adanya unity, adanya sebuah kekuatan melebur di sana untuk berpindah dari Yusuf kepada Benjamin. Dan Alkitab katakan dari tangan, dari meja Yusuf. Berarti telah ada penyediaan, telah ada persediaan, telah ada semua rencana yang besar yang disediakan Yusuf untuk memberikan kepada Benjamin 5 kali lipat. Saya beritahukan kepada saudara, angka 5 adalah angka salib. Bapak Ibu tulis, angka 5 adalah angka salib. Ada 5 tanda pada tubuh Yesus. 2 di tangan. Jadi Yesus tidak dipaku di sini ya. Kalau dipaku di sini, maka telapak tangan tidak bisa menahan bobot beban dari Tuhan Yesus. Yesus dipakunya di sini. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 lambung. 5, angka 5 adalah angka salib. Dan ada 5 jenis korban dalam ibadah orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu baca kitab Imamat pasal pertama sampai Imamat pasal yang ke-7, maka menjelaskan tentang 5 jenis korban dalam ibadah orang Yahudi, yaitu pertama korban bakaran, kedua korban sajian, ketiga korban keselamatan, keempat korban penghapus dosa, dan kelima korban penebus salah. 5 dirangkum jadi satu di dalam tubuh Tuhan Yesus. Angka 5 dari bahasa Ibrani itu dipakai, angka 5 itu kamesi. K-H-A-M-E-S-Y. 5 itu disebut kamesi. Sekarang ini kan angka 81 itu ada 8 adalah P, Alep itu 1, Alep Ibrani 1, kemudian Yunaninya dibilang Alpha 1, Omega akhir. Ya. Tapi angka 5 adalah kamesi. Angka 5 adalah angka anugerah atau anugerah Allah. Ketika penciptaan terjadi, pada hari ke-5 Allah menciptakan banyak hal. Menciptakan bumi, menciptakan angkasa, menciptakan binatang di lautan, dan burung-burung di udara. Semuanya disediakan terlebih dahulu pada hari ke-5 untuk manusia, sebelum manusia diciptakan pada hari ke-6. Jelas ya? Angka 5 adalah angka anugerah.
Yusuf memberikan kepada Benjamin 5 kali lebih banyak. Bicara tentang saudara dan saya akan masuk, orang berkata, ini zaman anugerah, zaman Roh Kudus, zaman anugerah. Nah, gereja pribadi saudara harus mengerti bahwa kalau ini zaman anugerah dan perjalanan gereja adalah perjalanan seperti anak-anaknya Yakub, maka gereja terakhir adalah gereja Benjamin yang akan menerima anugerah dari Tuhan. Kok nggak ada yang tulis amin di situ? Katakan, saya menerima anugerah dari Tuhan. Katakan, saya menerima anugerah dari Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu tidak pikul salib setiap hari dan menyangkal dirimu, maka kamu tidak dapat menjadi murid-muridku. Artinya Bapak Ibu menyalibkan tangan dan kaki, lambung saudara dan saya, hati saudara tidak diserahkan kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita nggak jadi murid Kristus. Kita nggak bisa dipercaya. Dan semua hal di atas, saya bicara tentang angka 5 di atas, berbicara tentang tubuh Kristus, tentang pribadi Kristus. Ketika dia disalib, Alkitab katakan tidak ada, dalam kitab Yohanes, tidak ada satu tulangnya pun yang patah. Artinya tidak ada tubuh Kristus yang patah, yang hancur. Amin. Dan Anda menerima anugerah. Anugerah itu grace, karis, kasih karunia. Ibraninya adalah Kanan, C-H-A-N-A-N. Kanan itu adalah seorang Tuhan turun ke dalam lumpur, mengangkat saudara yang jatuh dalam lumpur, membersihkan saudara dan menaruh di depan matanya dan berkata, kita selevel. Demikian Tuhan melakukan untuk saudara. Dia turun dari sorga, turun menebus saudara dan saya sampai ke dalam maut. Menebus dosa saudara dan saya. Lalu mengatakan bahwa kita ini anak, putra dan putri. Anda menerima anugerah dari Tuhan. Jadi pengurapan Benjamin adalah orang itu tahu anugerah. Bahwa hidup ini anugerah. Apa itu anugerah? Pemberian cuma-cuma. Anugerah itu diberi cuma-cuma, saking mahalnya, maka dikasih cuma-cuma. Bukan murahan. Tapi saking mahalnya dikasih cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu dan saya menerima angka anugerah. Tanda salib itu harus ada pada mereka yang punya urapan Benjamin. Menyalibkan dirinya, mati bagi kedagingannya, mati bagi dosa, lalu hidup bagi Kristus. Itu urapan Benjamin. Amin. Haleluya. Lalu Anda punya korban. Kalau ada 5 jenis korban, ada banyak orang mau hasil tapi nggak mau korban. Korban waktu nggak mau. Korban perasaan nggak mau. Korban untuk kasih waktu untuk ibadah nggak mau. Kasih waktu untuk baca Alkitab nggak mau. Kasih waktu untuk beribadah nggak mau. Apalagi cuma kasih memberi dalam bentuk uang, kita nggak mau. Padahal Alkitab katakan uang mewakili hati kita. Haleluya. Amin. Ketika pelayanan tidak ada korban, maka tidak ada kemuliaan. Kalau Bapak Ibu baca Imamat 1 sampai Imamat 7, imam tidak pernah masuk di mesbah korban bakaran pakai korek api. Nggak ada. Imam cuma datang dan dia cuma tahu bahwa korban yang dipersembahkan adalah korban yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, maka api turun dari langit. Urapan Benjamin bukan cuma saudara dan saya mati terhadap kedagingan, bukan cuma mati terhadap dosa, tapi harus berkorban. Rahel mempertaruhkan nyawanya untuk Benjamin lahir. Ada banyak orang yang mau lihat kemuliaan, mau lihat terobosan, mau dapat jawaban dari Tuhan, tapi tidak mau berkorban, ya nggak bisa. Kita nggak akan lihat kemuliaan tanpa korban, kita nggak lihat kemuliaan. Bapak Ibu tulis di situ, tanpa korban kamu nggak lihat kemuliaan. Dalam Alkitab, kitab Ulangan berkata, kalau kamu datang kepada Tuhan, tidak boleh datang dengan tangan hampa. Orang Israel itu, ketika mereka mau dekati Tuhan, orang yang paling miskin,
itu harus ambil burung tekukur 2 ekor. Nggak boleh tangan hampa. Ketika tangan hampa, maka orang itu mati, imam pun mati. Nah, kita ini datang ke hadapan Tuhan, banyak kali tangan hampa. Betul, Tuhan nggak butuh uang kita, contoh uang ya. Tuhan nggak butuh uang kita, karena di sorga nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Tapi itu bentuk kasih kita, kemurahan yang naik ke hadapan Tuhan. Nah, kita nggak bisa bicara bahwa saya mau lihat terobosan, saya mau lihat jawaban, saya nggak mau lihat. Tapi kita nggak mau korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban dalam harta dan sebagainya. Bagaimana kita mau lihat kemuliaan? Haleluya. Saya pernah cerita kepada saudara, ya, ada seorang hamba Tuhan yang dia bilang kepada istrinya bahwa kami mau serahkan kendaraan mereka untuk dijual, mau dipakai untuk pelayanan. Ketika sudah deal, saudara, ketika sudah setuju suami istri, hari H ketika mobil itu mau dijual, saudara tahu, hari itu juga mereka mengalami terobosan. Ada orang yang telepon mereka dan berkata bahwa mereka sudah kasih transfer dana untuk pelayanan mereka. Tuhan itu ada kalanya cuma tes hati. Tuhan gak pernah ngambil, saudara. Hanya ngetes hati kita. Dan banyak orang Kristen yang tidak lulus tes hati. Padahal itu kendaraannya, hamba Tuhan, itu kendaraan yang paling dia suka. Ya. Sudah beberapa kendaraan yang dia jual untuk pelayanan, tapi ini kendaraan yang dia suka. Ketika itu, pelayanan membutuhkan dana, membutuhkan uang, dia katakan, mobil saya aja yang dijual. Dan hari di mana mobil itu mau dilepaskan, Tuhan intervensi. Ketika saya dengar kesaksian itu, saya katakan begini, sudah Tuhan itu lebih tahu isi hati kita. Makanya ada orang yang di jam yang sama ketika dengar firman bertumbuh luar biasa, dan mengalami mujizat luar biasa, di jam yang sama juga ada orang yang datang dengan sikap hati yang tidak mau berubah dan berkorban, gak alami apa-apa. Hari ini kita ada di tempat ini, ada yang mengalami mujizat luar biasa, ada yang gak alami apa-apa, karena kita datang dan tidak mau korban. Padahal angka 5 adalah kamesi, adalah angka anugerah. Anugerah itu adalah Yesus turun ke bumi, mati bagi kita itu anugerah, korban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. So, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup kekal. Anugerah itu adalah pengorbanan. Anugerah itu bukan cuma terima, tapi begini juga membalikan tangan. Kalau cuma begini seperti gini, ini mental miskin. Tapi kalau begini, ini pangeran. Ini raja, selalu begini. Raja kalau ketemu itu langsung angkat tangan. Tapi orang pengemis itu kalau ketemu langsung begini. Kita begini, tapi kita juga begini. Haleluya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, bahwa urapan Benjamin itu adalah bisa dipercaya. Yang kedua, urapan Benjamin itu menyalipkan daging, mati bagi dosa, harus berkorban. Amin. Karena anugerah itu korban. Anugerah itu korban. Ya. Makanya diberikan dengan cuma-cuma. Anda cuma believe saja. Bagian kita adalah believe. Bagian kita adalah percaya. Hanya itu. Yang ketiga adalah kita harus kuat di dalam kasih karunia itu. Ada banyak orang yang tidak kuat dalam kasih karunia. 2 Timotius 2 ayat 1. Sampai ayat yang ke-6. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kata menderita, prajurit itu menderita. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kelima,
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang berikut, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu perhatikan, orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang punya ciri-ciri. Dan ada 3 ciri orang Kristen yang kuat. Yang pertama adalah Kristen prajurit, taat komandan. Tuhan bilang apa? Yes. Hanya begitu. Siap. Istri lagi hamil, besok melahirkan, hari ini komandan perintah. Tugas di Papua. Jalan dia. Sekalipun pisahnya nangis-nangis, taat kepada komandan. Yang ngurus istrinya dan bayi lahir, komandan. Ada banyak orang Kristen yang mikir, aduh bagaimana ya. Aduh. Komandan kita Yesus itu mikir kita lebih daripada komandan Anda. Kalau bicara prajurit cuma siap, taat. Yang kedua adalah olahragawan. Olahragawan itu adalah melatih diri, disiplin. Makanya kita punya grup Speak the Word itu disiplin. Di bawah jam 10, ada yang disiplin, ada yang juga yang sedang belajar untuk disiplin. Ya, ada yang tidak melakukan harusnya di bawah jam 10, ada yang molor sampai jam 6 malam. Ya. Tapi nanti dengan sendirinya kan kita melihat pertumbuhan masing-masing. Orang yang disiplin pasti dapat mahkota. Orang yang tidak disiplin tidak pernah dapat champion. Dan ingat baik-baik kata murid. Ya, kata murid itu dari kata disciple. Dari kata disciple bahasa Inggris, kemudian kita dapat kata disiplin. Jadi kalau kita mau jadi murid, maka kita harus belajar disiplin. Amin. Kemudian petani. Jadi orang Kristen yang kuat itu harus jadi Kristen prajurit, Kristen olahragawan, dan Kristen petani. Petani itu adalah apa? Kerja keras, kena sinar matahari, saudara hujan, panas, dia tetap cangkul, saudara semua batu kerikil disingkirkan, rumput duri disingkirkan, dia harus pastikan bahwa benih yang dia tanam tidak boleh dihalangi oleh apapun. Itu Kristen petani. Sabar menunggu sampai panen datang, tidak maksa-maksa. Makanya banyak orang yang ngotot supaya hari ini dijawab oleh Tuhan. Ngotot, bahkan kalau datang ke pendeta, dia pikir pendeta itu Tuhan. Nah, mari saya beritahukan kepada saudara, kalau Anda jadi Kristen prajurit, Kristen olahragawan, Kristen petani, maka Anda akan punya yang namanya urapan Benjamin. Urapan Benjamin adalah kuat dalam kasih karunia. Bayangkan saudara, mamanya meninggal, dia lahir. Haleluya. Dan firman Allah berkata bahwa Benjamin adalah orang yang dapat dipercaya. Kuat di dalam kasih karunia. Anda nggak boleh kuat hanya karena punya kekuatan keuangan. Sebab hari-hari ini kekuatan keuangan yang kita andalkan bisa digoncangkan. Anda nggak bisa kuat karena koneksi. Anda bisa digoncangkan. Anda nggak bisa kuat karena Anda punya bangun sebuah hubungan. Penting, tapi itu tidak lebih penting daripada kuat dalam kasih karunia. Urapan Benjamin adalah Anda tahu hidup di dalam kemampuan Tuhan. Di dalam kekuatan Tuhan. Baru kita bisa dipercaya. Kalau Bapak Ibu di dalam dia, maka kita aman. Situasi keadaan akhir zaman akan nanti membedakan orang yang punya urapan Benjamin. Karena dia memilih tinggal di dalam kasih karunia, dia aman. Sehingga Mazmur pasal 90 berkata, 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Tapi kamu akan menonton. Mereka ini adalah mereka yang punya urapan Benjamin. Ada perlindungan Tuhan pada mereka. Karena mereka tinggal dalam Yesus. Katakan haleluya. Katakan amin. Saya punya urapan ini. Katakan saya sudah terima urapan Benjamin. Saya dapat dipercaya. Yang kedua itu apa saudara? Bahwa saya menerima anugerah daripada Tuhan. Saya menerima, saya mau berkorban. Ya, kita belajar Bapak Ibu ya. Kita belajar. Betul. Bapak Ibu misalnya contoh misalnya begini. Kita misalnya memberi persembahan. Persembahan itu masuk ke rekening gereja. Tapi kemurahan hati Bapak Ibu naik ke surga.
Belajar supaya jangan datang dengan tangan kosong, karena itu mewakili hati kita. Ini latih. Ibadah orang Yahudi itu nggak boleh datang dengan tangan kosong. Ibadah saudara dan saya juga nggak boleh datang dengan tangan kosong. Yesus datang ke dunia ini tidak tangan kosong. Menyerahkan hidupnya kepada saudara sebagai persembahan yang hidup. Roma pasal 12 mengatakan, menyerahkan hidup saudara, persembahan yang hidup. Dan yang ketiga, kita harus kuat-kuat dalam kasih karunia. Artinya Bapak Ibu tinggal di dalam kemampuan Tuhan. Tinggal dalam firman Allah, supaya melihat jaminan daripada Tuhan. Itu orang yang mempunyai urapan Benyamin. Nah, malam ini, saudara yang siap terima urapan Benyamin, Anda tulis, saya siap terima urapan Benyamin. I'm ready for Benjamin anointed. Haleluya. Amin. Saya siap terima urapan Benjamin malam ini. Dan saya sudah terima urapan Benjamin malam ini. Saya bisa dipercaya, saya terima kasih karunia, saya menyalipkan daging saya mau berkorban, dan saya tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Anda dapat 5 kali lipat dari meja Yusuf. Bukan cuma double portion, 5 kali lipat. Haleluya.